Hai, selamat sore Kak Maureen. Oke, Kak. Oke, nice to meet you. Akhirnya kita Zoom ketemu ya. itu, Kak. Oke, nah teman-teman semuanya, kalau gitu saya buka dulu ya Kak Maureen ya. Boleh, Oke, silakan. oke. Jadi teman-teman semuanya, selamat datang di IG Live pertama Aidran. Yeay. Jadi ini pertama kali Aidran itu bikin live di Instagram. Semoga nanti ya kita bisa rutin untuk bikin acara ngobrol-ngobrol seperti ini gitu. Terima kasih teman-teman yang mau join, dan hari ini di edisi perdana ini kita menghadirkan Kak Maureen Kartika. Nah, kenapa sih kok Maureen yang dihadirkan? Nah, ini sebenarnya relate banget dengan karena kita baru saja merayakan International Women's Day ya, di mana tema untuk tahun ini adalah digital. Jadi inovasi dan teknologi untuk perempuan gitu ya. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Kak Maureen karena setahu aku nih, nanti Kak Maureen koreksi ya, setahu aku Kak Maureen ini salah satu eh, wanita, jadi perempuan yang aktif main di sosial media ya. Tuh, nanti Kak Maureen bisa cerita-cerita ya, apa sih yang menggerakkan dan gimana tantangannya, suka dukanya gitu. Oke, oh iya, kenalan dulu ya. Saya Unita, saya member dari Aidran, researcher di Aidran. Sekarang posisi saya di Malang. Buat teman-teman yang di sini yang mungkin tunanetra, saya perempuan mengenakan kacamata. Hari ini saya pakai kerudung warna biru gitu ya. Dan di sore hari ini selain saya ada Kak Maureen, nanti Kak Maureen akan kenalan sendiri. Dan tadi seperti saya sampaikan, ada Kak Uci yang menjadi juru bahasa isyarat untuk sore hari ini. Oke, baik, kalau gitu kita langsung aja nih ke Kak Maureen. Kak Maureen, mau saya kenalin apa kenalan sendiri? Kenalan sendiri boleh. Sendiri, boleh. Kayaknya harus kenalan sendiri deh. Ya. Kenalan sendiri ya. Silakan. Oke, Iya. halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Maureen Kartika, biasa dipanggil Maureen atau Momo. Aku Oh, seorang ngomong. perempuan, usiaku 28 tahun. Sekarang suka lupa umur, kadang berhenti umurnya di 21 gitu ya. Jadi kalau Sama-sama. ditanya umur, pikir dulu umur berapa gitu. Aku sekarang itu bekerja sebagai seorang ASN di salah satu instansi negara, dan juga Oh, di samping itu aku seorang beauty and lifestyle content creator di TikTok, Instagram, dan juga YouTube gitu. Untuk teman-teman, wow. aku bisa deskripsikan aku seorang wanita. Saat ini aku menggunakan baju berwarna peach orange dan juga kardigan berwarna putih. Wow, keren banget ya. Seenggaknya Kak Maureen juga ASN ya, sempat ya waktunya Ya, untuk jadi konten kreator juga ya. Keren banget begitu. Nah, Kak Maureen ini kan di beberapa video saya cek di YouTube itu Kak Maureen tuh sering nih bikin konten-konten soal disability gitu ya. Nah, ya. mungkin Kak Maureen bisa cerita nggak sih, sharing gitu loh pengalaman Kak Maureen terkait dengan disabilitas gitu. Oke, jadi memang aku sejak lahir itu tidak bisa jalan ya, karena punya syaraf motorik yang lemah. Sebenarnya belum pernah dapat diagnosa secara langsung dari dokter. Aku disordernya itu apa, gangguannya itu motorik aku lemah. Itu masih tahun 90 berapa ya? 95 mungkin waktu itu. Lalu selain itu aku juga didiagnosa aku sebelahnya tidak berkembang. Jadi di tahun 2014 aku terkena pneumonia atau infeksi paru-paru Oke. yang jadi haruskan aku menggunakan tracheostomi. Sampai Oke, sekarang oke, oke. tracheostomi itu, kalau teman-teman belum tahu, itu adalah alat bantu pernapasan
di tenggorokan, jadi di kerongkongan ya, kerongkongan kita itu dilubangi, teman-teman tunanetra ya, biar jelas, di kerongkongan dilubangi, dimasukkan pipa, jadi aku bernapas keluar masuk udara melalui pipa yang ada di kerongkongan aku, seperti itu. Sebenarnya masuk ke dunia konten itu awalnya dari iseng-iseng nih Kak. Dari di ketagihan gitu. Malah oh iya ya. Oh awalnya itu nggak cuma okay. nontonin konten kreatifnya. Lalu mulai itu sejak tahun berapa ya kalau di luar negeri. Boleh tahu? Tahun berapa ya? 2000 mau mulai 17 gitu ya. Ini satu-satu yang error. Halo. Hostnya error, semua error nggak sih? Iya. Halo Kak Undi. Nah, udah terdengar suara. Oh alah, iya. Nah, di sini malah panas banget. Putus ya iya, punya Kak. saya ya. Nggak apa-apa. Oke. Jadi tadi saya nangkepnya itu baru sampai awal mulanya sekitar tahun 2016 kalau nggak salah ya. Iya, 16-17. Nah, mulai dari iseng pakai headphone. Kan belum ya? Oke, pakai handphone. Bikin video di Instagram dulu gitu Kak dulu. Terus akhirnya bilang coba bikin di YouTube gitu. Baru aja aku iseng-iseng bikin YouTube 2018 deh. 18 kalau nggak salah 17 atau 18 gitu. Aku baru bikin. Oke. Nah, mau tanya nih ya. Dulu awalnya waktu bikin konten, bikin konsep nggak? Oh, aku mau bikin konten yang ini tema A atau tema B atau tema C atau random aja awal-awalnya? Dulu awal-awal justru random. Lagi pengen bikin apa tuh bikin aja. Bikin konten make up natural, bikin tiba-tiba nanti coba bikin cara bersihin brush make up, lalu coba bikin review masker gitu. Itu apa yang terbersit di kepala langsung ya udah deh coba langsung bikin gitu. Nah sekarang baru kayak karena sambil kerja jadi harus siapin dijadwalin kapan mau bikin. Sekarang baru seperti itu tahun ini. Oke, jadi awal-awalnya ini aja ya, apa yang pop up. Tapi dari awal emang sudah konsepnya soal beauty ya, tentang apa namanya konten-kontennya soal make up, dandan. Iya, betul Kak. Karena aku merasa di luar negeri itu sudah mulai banyak teman-teman bermunculan, teman-teman wanita disabilitas muncul content creator, dikenal orang sebagai beauty influencer. Tapi di Indonesia aku melihat kita masih kurang nih. Ada, tapi mungkin kita belum dapat spotlight-nya kali ya Kak. Jadi memacu aku untuk ayo kita bisa nih, perempuan disabilitas Indonesia juga bisa gitu. Jadi aku ikut berusaha untuk memperlihatkan ke orang-orang terutama di Indonesia kalau perempuan disabilitas itu juga bisa loh jadi seorang content creator,
di Iya, iya, dunia iya. beauty, lifestyle, and fashion gitu Kak. Mm-mm. Nah, so far sampai sekarang insight-nya Mhm. berapa nih dari teman-teman dari YouTube, berapa misalnya subscribernya atau dari IG, boleh tahu nggak nih ya, boleh tahu, pengen tahu nih gitu, dapat penerimaan seperti apa sih dari lingkungan gitu Kak? Kalau di YouTube itu ada belum terlalu banyak ya, ada 10 atau 11 ribu subscriber. Wah, Untuk di Instagram banyak tuh. sendiri ada 20 ribu. Mm-mm. Kalau di TikTok ini justru lebih ramai, mungkin karena lagi booming TikTok ya. Untuk TikTok Iya, sendiri iya. sudah ada 470 ribu follower. Wow, keren banget nih ya. Jadi awalnya iseng, tapi karena mungkin juga karena passion ya. Iya, Jadi emang seneng ngerjainnya ya. betul Kak Uni. Iya. Nah, dari pengalamannya Kak Maureen nih ya, ketika misalnya bikin jadi konten kreator, nah itu apa sih yang perlu disiapkan gitu loh oleh Kak Maureen ketika memutuskan, oh kalau gitu aku mau seriusin nih kayaknya menarik. Nah itu apa yang perlu disiapin? Jujur Kak Uni, aku saat baru mulai Nah, itu, aku cuma pakai handphone aku doang. Waktu itu masih pakai Xiaomi bahkan ya. Xiaomi atau kalau nggak salah aku masih pakai handphone Xiaomi. Itu aku ya tanpa lampu seadanya, jadi aku pakai pencahayaan natural kalau bikin konten itu siang pas lagi ada matahari. Kalau tidur hujan, ya udah mau nggak mau videonya gelap gitu. Sampai di situ baru aku nabung nyicil, beli lampu dari yang kecil-kecil aja, mulai yang penting ada cahaya untuk bagian muka, lalu kemudian apa ya, beli tripod mulai kecil-kecilan gitu tahunnya. Jadi dari bener-bener seadanya, apa adanya aja, adanya handphone pot, aku ganjel kau pakai kardus ditumpuk-tumpuk didiriin gitu wow. ya untuk jadi I tripod know, I know, I gitu. know. Iya, 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 iya. Oke, biar nggak kemudian geblak gitu ya. Tahu-tahu lagi Iya. tengah-tengah dandan terus jatuh gitu ya. Nah, terus udah gitu, eh, Kak Maureen kemudian mengupdate ya skill untuk jadi konten kreator tuh gimana? Datang sendiri atau mungkin memang meluangkan waktu untuk belajar khusus atau gimana ya Kak? Uh, aku ada belajar juga sama dari teman juga yang suka bikin konten Oke. gitu ya. Iya, ya. Dari teman disabilitas juga itu kita Oh. kenalan juga melalui konten gitu. Terus kita jadinya saling belajar. Aku saat ketemu dia, aku lihat perkakasnya saat bikin konten tuh seperti apa. Dari situ mulai cari, lalu juga cari lagi Kak di internet, karena kan Oke. sekarang udah banyak ya, kita bisa Oke. belajar itu gampang banget, tinggal cari di YouTube, cari di TikTok, itu semua ada bagaimana memposisikan lampu, pencahayaan supaya misalkan video jadi terlihat bagus, itu semua gampang banget kita temukan sekarang dengan era digital saat ini gitu Kak. Iya, Nah iya, di situ iya. ya Oh. Kak, aku coba cari-cari tahu sama pasangan aku juga, karena kita Oke. di situ pasangan aku kan juga bantu aku untuk bikin konten. Iya. Di situ juga dibantu, dia juga cari tahu. Nanti kalau dia dapat satu ide yang bagus gitu, misalkan oh ini nih aku lihat di sini ininya bagus, coba yuk kita cari gitu. Lalu di situ kita kumpulkan dulu uangnya untuk kita beli itu supaya kita bisa upgrade lagi konten kita supaya warnanya gambarnya lebih bagus gitu Kak Uni. Oke. Iya, iya. Jadi memang nggak dipungkirin ya, perlu modal ya, baik itu modal biaya dan modal ilmu ya. Kalau Betul mau Kak, benar-benar betul. serius ya. Dan tadi menarik banget catatannya adalah sebenarnya belajar itu gampang banget kalau kita mau ya, apalagi di era digital ini. Ya pakai cari di TikTok, cari di internet gitu ya. Dan Iya. kemudian tuh menarik juga akhirnya Kak Maureen juga disupport juga sama teman-teman disabilitas. Kak Maureen sendiri
apa memang punya atau bergabung dengan komunitas disabilitas, atau ya karena suka ngeliatin konten-konten juga disabilitas kemudian nyapa, atau gimana ceritanya itu dapat supportnya? Sejujurnya Kak Uni, aku tuh dari kecil itu belum pernah bersosialisasi sama teman-teman disabilitas karena Oke. di lingkunganku pun baik di rumah maupun di sekolah itu hanya aku satunya anak disabilitas. Dulu Oh ya. merasa ngerti sendiri ya, kayak Iya ya. masih nggak ada yang kayak aku yang lainnya gitu. Balik lagi ke era digital, kita gampang banget untuk nemuin komunitas, nemuin grup gitu ya Kak. Di situ baru aku berkenalan dengan teman-teman disabilitas lainnya. Jadi aku ikut gabung nih ke suatu komunitas Oke. kita wanita difabel Oke. yang juga untuk beauty and lifestyle juga gitu Kak. Oh, ada komunitasnya ya. Iya, betul. Oke, nanti kalau teman-teman pengen gabung komunitas, boleh di-mention nggak komunitasnya, Kak? Aku ini gabung sama komunitas lipstick untuk difabel. Kalau mungkin ada teman-teman Oke. yang tahu, Iya, iya, pendirinya iya. itu Kak Laninka. Oke. Dan di sini aku kenalan sama Kak Laninka secara langsung. Dan jadinya aku join ke komunitasnya Kak Laninka gitu Kak. Oh, menarik. Jadi kemudian juga udah makin banyak kemudian teman-teman difabel itu yang juga kemudian tertarik untuk jadi atau antusias terkait dengan masalah beauty ini ya, Kak ya. Sebenarnya banyak banget Kak. Di luar sana tuh wanita difabel selain aku yang terjun ke dunia ini, justru ini kita sama-sama berjuang untuk kita dapat spotlightnya gitu Kak. Ya. Siap. Ini menarik banget ya. Dan semoga memang kedepannya ini juga teman-teman yang difabel juga akhirnya punya ini apa namanya lebih apa ya, punya support system ya untuk kemudian entah itu jadi content creator, entah kemudian jadi beautician atau makeup artist ada. Kalau itu aku teman-teman difabel yang bisa make up sebenarnya sudah sering kali juga misalkan bantuin keluarga atau bahkan teman untuk bantu make up gitu Kak. Di saat mereka undangan, ada acara, ada wisuda, itu mereka bisa bantu make-upin. Jadi sebenarnya bisa aja kok kalau mau gitu. Nggak ada yang gitu. Mulai temen, mulai dari saudara, itu bisa nanti untuk menjadi makeup artist gitu. Iya. Nah, moga-moga nanti ini ya dari sini nanti kedepannya kita pengen lihat juga ada teman-teman difabel yang jadi makeup artist bukan dan kemudian mungkin punya karir yang saya nggak tahu ya kalau makeup artist itu apa yang keren, misalnya dandanin event fashion week gitu kali ya mungkin ya. Iya, Kalau betul yang Kak. keren kayak gitu biasanya udah dapat slide. Kita pengen banget nanti kapan-kapan tuh bisa denger ada kabar-kabar seperti itu ya. Nah, oke. Saya juga mau tanya nih, kalau menurut Kak Maureen sendiri, karena Kak Maureen ini kan selain sebagai konten kreator tadi juga banyak menggunakan teknologi ya untuk upgrade. Nah, kalau menurut Kak Maureen sebenarnya teman-teman difabel itu kalaupun dia nggak tertarik dengan masalah jadi beauty content creator ya, mereka bisa menggunakan teknologi ini buat apa aja sih menurut Kak Maureen? Banyak banget Kak, walaupun bukan di dunia beauty gitu ya Kak. Di dunia apapun kita bisa gunain digital teknologi zaman sekarang. Teman-teman difabel misalkan punya usaha. Dengan dunia digital sekarang ada online shop, Instagram pun kita bisa pergunakan untuk marketing bisnis kita. Terus misalkan teman-teman justru baru mau belajar nih, aduh pengen bisnis deh tapi nggak tahu pengen bisnis apa ya gitu. Belajar dari manapun bisa kita di YouTube, di Google, di TikTok, itu ada banget loh cara-caranya.
tips and trick Mm-mm. untuk buka usaha. Mm-mm. Seperti itu. Jadi sebenarnya bukan cuma untuk Mm-mm. beauty aja nih, bukan untuk beauty content creator, mau dunia gaming misalkan, atau dunia misalkan teman-teman seorang editor, seorang desain, itu bisa banget loh pakai dunia digital Mm-mm. yang sekarang. Kita bisa memarketingkan diri kita, skill kita melalui ya ini internet gitu ya Kak Uni. Itu bisa banget, banyak banget. Sebenarnya peluangnya dengan adanya dunia digital ini sebenarnya peluangnya besar bagi teman-teman difabel, utamanya mungkin yang ini ya Ya, teman-teman difabel yang nggak banyak bisa mobile ya Kak ya. Oke, nah kalau terus kalau untuk memulai ya, kalau menurut Kak Maureen ya, melihat tren sekarang, kalau misalnya kita mau jadi konten kreator gitu, itu enaknya mulainya lewat mana ya? Kalau dulu Kak Maureen karena waktu itu mungkin zamannya YouTube ya, iya betul. atau baru Instagram. Kalau Jangan mau memulai lewat mana kira-kira sosial media? memulai. Sebenarnya lewat mana aja masih bisa kok Kak gitu. Cuma kalau mungkin teman-teman mau yang lebih praktis bisa lewat TikTok atau Oke. Instagram. Gitu. Kenapa kok Kak Maureen itu menilai kayaknya sekarang trennya itu lewat TikTok atau Satu, Instagram? Berdasarkan untuk pengalaman, kenapa editingnya ya? itu lebih gampang dari dari aplikasi TikTok maupun Instagram itu kita bisa ngedit langsung ya. Kalau video untuk memotong-motong video itu kita bisa langsung bikin dari aplikasinya secara langsung. Nggak usah pakai aplikasi tambahan, itu bisa banget. Tapi kalau mau pakai aplikasi tambahan, mau bikin langsung dulu di pakai kamera kita di handphone lalu kita edit upload, itu juga bisa gitu kan ya Kak. Dan juga kalau sekarang pengguna menurut aku di Indonesia itu lebih pengguna TikTok dan Instagram gitu dibandingkan YouTube. Mungkin satu kuotanya ya Kak. Kalau YouTube itu kan kuotanya lumayan gede. Berat, gede ya, ya. Kalau ya, TikTok betul, kan enggak ya, apa kita bisa lebih banyak nge-scroll video orang dibandingkan nonton YouTube. Tapi bukan berarti YouTube udah sulit gitu. YouTube juga masih bisa kok gitu. Misalkan bisa dimanfaatkan langsung malah semuanya. Misalkan bikin cuplikan di TikTok lalu diarahkan untuk lebih lengkap untukku ya gitu. Itu pun bisa Kak. Sebuah tips tuh, jadi awalnya di TikTok tapi nanti bisa lengkapnya nonton di YouTube gitu ya. Iya. Oh, nice. Di Instagram pun juga bisa gitu. Apa di YouTube gitu. Iya. Aku pun suka misalnya orang nonton live aku gitu ya. Mereka mau tahu cerita aku. Aku cerita ya pasti nggak mungkin panjang lebar ya, kalau lagi nge-live kan kita mau sambil ngobrol dengan teman-teman yang lain. Jadi pasti aku sambil cerita dan terakhir aku bilang kalau mau tahu cerita lengkapnya kita cek YouTube aku ya, sudah aku upload ceritanya gitu. Seperti itu. Jadi sekali kita sekalian nanti kita bisa dapat insight di sosial media kita yang lain ya Kak ya. Iya, betul Kak. Oh iya, ini sekalian ya teman-teman, kalau mau ada yang ingin ditanyakan, dikomentari, feel free aja langsung tulis di komen ya. Nanti Kak Maureen nanti akan jawab kalau ada pertanyaan. Nanti saya juga akan bantu untuk memoderasi gitu. Kita lanjut nih Kak. Nah, kalau menurut Kak Maureen, ini kalau kita ngomongin jadi konten kreator seperti itu secara pendapatan nih, secara finansial, ini dapatnya gimana? Lumayan
atau gimana menurut Kak Maureen nih? Lumayan. Kalau sebenarnya kalau untuk finansial di TikTok, Instagram itu kita apa ya, kita dapat finansial pemasukan itu ya antara dari presentase afiliasi dengan online shop gitu ya Kak, atau dari Oke. endorse itu. Kalau dari Ah, YouTube itu kan ada pendapatan dari viewers ya, iya. semakin banyak yang nonton semakin banyak Ha, yang klik gitu ya. ha, Nah ha, itu ha. hanya untuk di YouTube gitu. Jadi makanya nih tergantung teman mau mencarinya yang mana gitu. Oke, jadi kalau mau cari jadi endorsan itu mainnya di Instagram atau gitu ya Kak ya. Betul. Oke, kalau YouTube teman-teman bisa cari dari AdSense, istilahnya apa, AdSense atau apa Kak? Itu saya nggak AdSense ngerti. ya. Kalau di YouTube Iya. AdSense ya. Kalau ini eh biar bisa menarik apa namanya online shop untuk kemudian kita menjadi endorsernya, itu tipsnya nggak Kak Maureen? Oke, pertama kalau aku sendiri ya Kak, aku itu mulai dari tidak mendapatkan endorsan Saya. apapun. Aku pakai produkku sendiri Kak. Jadi tetap ya harus ada modal. Kita review, kita bikin jadi kayak portofolio. Seperti kita bikin portofolio. Lalu kemudian Oke, kita harus awalnya nggak ada ya. mendekatkan diri ke Oh, brand dengan punya oke. portofolio gitu ya. Pertama ya of course dari pertama belum tentu kita akan langsung dapat apa namanya berupa fee gitu, mungkin belum, tapi setidaknya kita mulai mendapat endorsan produk misalkan ya, itu dengan kita punya portofolio, lalu kita mendekatkan diri ke brand kita. Halo, perkenalkan saya siapa, saya mempunyai akun, follower saya segini, saya biasa membuat review soal produk, cantumkan sedikit apa video di mana Anda sedang apa mereview produk gitu Kak. Dan kalau misalnya kita tertarik, biasanya bisa dapat endorsan berupa produk barter gitu kami. Oke, jadi juga kita harus menawarkan diri kita ya langsung ke online shopnya atau kepada Iya, produsen gitu ya Kak Maureen ya. betul. Oke, oke baik. Nah, selama nih Kak Maureen jadi konten kreator nih, kan bikin banyak-banyak konten. Apakah respon selalu positif semua atau ada nggak respon yang Oh, nggak nyenengin gitu? Itu gimana menghadapinya? wah, konten nggak nyenengin mah banyak Kak. Oh, gitu. Komen-komen nggak nyenengin gitu ya, aduh. Oh, Ya, iya. di hati juga banyak. Apalagi kita tahu ya netizen Indonesia tuh jarinya lebih tajam daripada lidahnya. Gitu Jadi ya. kalau ketemu langsung belum tentu komenannya setajam itu. Tapi kalau Oh ya. diketik, aduh jelek gitu ya kami. Tapi tetap kita jadikan itu motivasi aja gitu Kak. Banyak kok yang bisa ya tahu malu dong sama kondisi gitu. Pernah aku lagi Oh ya? live, Oh. aku lagi live secara langsung, ada yang komen seperti itu. Tahu malu kok sama Oke. kondisinya. Di situ aku cuma langsung menjawab, malu kenapa aku harus malu sama diri aku sendiri. Aku nggak malu sama diri aku sendiri, harus dimaluin. Kita harus tampil pede. Oke. Kalau semakin kita ciut, mereka malah makin seneng gitu. Jadi jangan dipedulikan, anggaplah Oh gitu ya. komenan sensitif itu Oh, ujian aja. sebuah tips ya. Iya betul Kak. Jadi kayak ya sudah biarin. Dan aku suka ya kalau Anda nggak suka ya jangan di sini. Banyak kok orang yang lagi nge-live yang lainnya, konten banyak ya udah di skip aja konten saya. Nggak usah di sini
saya bikin konten nggak khusus buat kamu kok gitu loh. Untuk banyak orang yang nonton itu. Oke, keren banget tuh ya. Itu perlu mental yang baja itu Kak gitu loh maksudnya untuk menghadapi seperti bisa ya ngadepinnya biasanya atau sudah terlatih jangan-jangan. Karena mereka itu balik lagi Kak, itu aku juga belajar dari online lagi, aku cari tahu gitu ya. Gimana gitu ya. Kalau kita apa namanya? Kalau kita tanggepin malah makin jadi. Oke. Malah makin jadi, komennya makin jelek lagi lah, apalah, mereka nggak mau kalah gitu ya. Jadi seperti Iya. itu ngapi. Cuekin aja, diemin, capek sendiri kok. Akan Iya. Jadi dirinya. kalau kita juga emosional terus itu kayak jadi bahan bakar ya buat mereka ya. Iya, Kayak api malah disiram jadi bensin gitu ya. betul kamu nih. Jadi ngapain kita ngabisin tenaga kita buat orang yang juga nggak menghargai kita kok gitu. Jadi Iya. kita punya harga diri kita sendiri, kita punya value diri kita ya Kak. Jadi nggak usah buang waktu buat orang yang menganggap kita rendah. Buat apa? Itu buang-buang tenaga, itu energi negatif buat aku gitu ya Kak. Jangan deh bikin aku bete, bikin aku sedih. Ngapain? Jadi kita pilih yang positif aja supaya kita juga energinya positif, kitanya ceria. Gitu kau nih. Oke. Jadi konten kreator itu juga yang penting tuh bikin kita happy ya Kak ya. Yang nggak bikin kita happy, skip aja gitu ya. Iya. Skip aja. Kita juga nonton konten kan, kalau kita nggak suka kita bisa skip gitu ya Kak. Kayak Iya. Sama Iya. kalau kita nggak suka, ya udah nggak usah kita baca, kita lewatin aja. Kita bisa blok, kita delete, cuekin aja. Gitu. Iya. Oke, keren banget nih teman-teman. Buat teman-teman, siapa tahu ada yang suka baper nih ya kalau baca komentar yang kayaknya disemangatin terus, tapi terus ternyata ada yang jatuhin tuh Kak Maureen tuh, skip aja ini. Nah, ini Kak, ini ada pertanyaan nih dari netizen. Tapi bukan komentar tajam ini. Ini kayaknya pengen belajar nih. Kak Sylvia tanya, belajar make up-nya otodidak atau kursus? Terus berapa lama sih waktu yang dibutuhkan sampai bisa make up yang basic yang kemudian layak untuk ditampilkan jadi konten? Itu mungkin Kak Maureen. Oke, aku belajar make up itu otodidak. Balik lagi dari dunia digital lagi, dari internet lagi, dari YouTube lagi, gitu ya kan? YouTube ya. Jadi aku belajar make up pun dari YouTube. Aku baru tahu tuh istilahnya, oh ada ya yang namanya tuh primer sebelum foundation. Oh ada tuh ya yang namanya concealer. Oh concealer tuh ada ya yang buat color corrector gitu. Itu semua aku baru tahu tuh lewat YouTube Kak. Sebelumnya ya yang aku cuma lipstick gitu ya, bedak. Mamaku itu bukan seorang wanita yang suka make up. Oke. Make-upnya cewek di rumahku ini apa? Nah itu belajar sendiri aja Kak. Aku mulai belajar dari SMA lah, SMP 3 SMA sampai kuliah aku baru memberanikan diri untuk bikin konten gitu. Oke, ya. Belajar sendiri nih Kak Dina.
Iya, oke. Ini barusan juga ada komentar juga dari Mbak Nurul Saada. Tadi sampein ya, ada juga netizen yang komen-komen tajam, tapi yang penting di skip ya. Semangat Kak Maureen. Oke, teman-teman kalau mau ada yang mau tanya-tanya lagi silahkan ya. Oke, saya mau tanya nih Kak. Nah, selama bikin konten itu gimana Kak? Oh iya Kak, yang namanya dukungan dari inner circle ya, dari lingkungan itu buat aku tuh paling penting. Kalau aku buat aku sendiri, baik orang tua, kakak, pacar, teman, itu semuanya 100% mendukung. Apapun Wow, yang ya ya ya. mau aku lakukan gitu ya Kak. Baik itu di dunia profesional, misalkan aku masih mau kerja, itu mereka mendukung aku. Dari situlah aku juga dapat semangatnya gitu Kak, untuk oh iya aku bisa gitu. Tapi tetap semuanya dikembalikan ke aku, bukan berarti aku nggak pernah down gitu ya Kak, nggak pernah capek itu. Nah, tapi semua dibantu bangkit sama keluarga, sama pacar, sama teman-teman. Tapi semua mereka balikin ke aku kayak, kita cuma bisa ngomong semangatin kamu, tapi yang tahu susahnya, yang tahu, yang ngalamin susahnya, yang ngerasain sedihnya, sakitnya itu kamu. Kalau kamu ngerasa kamu kuat, kamu bisa, ayo kita sama-sama lewatin. Balik lagi ke kamu, mau kita bantu di sini, kita semangatin kamu. Ada kita, jangan. Tapi yang harus berdiri itu tetap kamu. Jadi tetap harus dari diri sendiri kita yang mau, yang harus ada niat, harus semangat, itu tetap dari diri kita sendiri kan. Iya, oke. Jadi kalau misalnya, karena yang namanya orang hidup itu kan pasti ada ups and down-nya ya. Kak Maureen juga bisa cerita ya ke lingkungan terdekatnya ya. Termasuk juga ini, kalau misalnya, oke, silahkan. Bisa ceritakan kalau down ya. Iya betul Kak, aku kalau misalkan down, balik lagi, kalau kita down itu jangan jangan disimpan sendiri. Seenggaknya kita harus punya 1 atau 2 orang di mana kita bisa ajak bertukar pikiran Kak, gitu. Jadi aku pada ngobrol sama temen atau sama orang tua, atau bahkan aku ngerasa aduh aku mau nambah pikiran beban orang tua aku, ya udah aku cerita aku, atau aku cerita sama kakak aku gitu. Di situ akan itu kita melegakan dan kita jadi balik semangat lagi gitu Kak. Iya. Oke, jadi nih ya, ini mungkin jadi awareness juga nih buat teman-teman juga, buat teman kita yang difabel kayak gini nih, ketika down itu ternyata support dari lingkungan terdekat itu besar banget gitu ya. Jadi mungkin jadi koreksi buat kita ya, kalau ada teman-teman yang difabel yang down tuh kayaknya peran kita bisa jadi besar banget untuk membuat teman-teman difabel kita untuk bisa jadi up lagi ya, gitu ya Kak ya. Oke, nah coba ngecek ada pertanyaan. Oke. Nah, ini ditanya sama oleh Kak Sylvie, mau jadi beauty influencer juga nih. Beda nggak karakter follower kalau di IG sama di WOW-nya apa? Nah, Kak Maureen nih bisa cerita mungkin bedanya apa sih netizen-netizen di sosial media itu? Iya, betul. Biasanya follower netizen di TikTok itu memang lebih wow gitu ya. Komennya juga lebih wow. Dan karakter video kita buat juga berbeda Kak. Gitu. Kalau di Instagram mungkin tuh lebih yang ke estetik, yang lebih ke video grafinya tuh yang cantik, lebih editingnya lebih estetik gitu deh Kak, zaman sekarang tuh ya. Nah kalau di TikTok itu yang
eh gimana ya, harus yang kitanya yang lebih bawel, misalkan kontennya harus pakai voice over, atau kita bikin konten lucu, konten bucin gitu, Oke. itu akan lebih menarik Oh gitu. TikTok gitu. Jadi dari konten aku pun sama konten Instagram aku pun itu bisa terlihat Kak, itu karakternya berbeda. Oke. Iya, iya, beda banget. Nah, itu bisa bedainnya itu gimana? Nganalisis sendiri, Kak? Dianalisis sendiri atau memang ada ilmunya nih gitu? Aku pertama sebenarnya ngerasain secara langsung dari viewersnya Kak. Karena kan kita Oke, coba ya, kita upload iya. konten A ke TikTok, konten yang sama nih kita upload ke TikTok dan Instagram. Kok di Instagram yang nontonnya, di TikTok yang nonton sepi. Terus kita Oke. upload lagi konten B, di TikTok yang nonton banyak, di Instagram yang nonton sepi. Oh ternyata beda ya. Oke. Balik lagi Oke. cari lagi ilmunya. Bener nggak yang kita rasain ini, yang Oke. kita temuin tuh bener nih. Kita cari lagi ilmu, balik ke YouTube, balik ke TikTok, balik ke Google gitu ya Kak. Oh ternyata iya bener Iya, 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 iya. gitu. Oke. Wah, jadi ini gini ya, selain dari internet harus berani nyoba nih ya Kak ya. Jadi biar tahu feel-nya gitu Betul. kayaknya ya. Heeh. Iya. Betul Karena kalau nggak sekali. nyoba kita nggak ngerti, nggak Iya betul eksperimen gitu ya. banget. Oke. Nah, kalau tadi ini barusan ada pertanyaan nih di question answer-nya dari Kak Dina. Kalau tadi mungkin ada yang menanyakan soal komentar netizen. Nah, sekarang ada nggak misalnya brand atau misalnya komentarnya gimana? Misalnya melihat kondisi Kak Mauren ini kan sedikit nih ada gitu influencer difabel. Apakah ada komentar khusus biasanya atau ada yang kemudian gitu atau pengalaman yang lain-lain yang share dong? Kalau sejauh ini sih kita belum ada ya Kak gitu. Paling ada misalkan mereka mau uh, endorse baju misalkan gitu ya. Terus bajunya paling aku sendiri menyampaikan gitu. Kak, saya lebih merasa lebih nyaman pakai baju yang rok, dress karena lebih gampang untuk saya pakai gitu. Itu aku sampaikan. Dan kalau dari brand sendiri, biasanya akan menanyakan kakak lebih prefer seperti apa gitu. Kakak lebih suka yang mana gitu. Jadi ada yang juga dari brand. Untuk sejauh ini sih puji Tuhannya belum pernah ada komplain ataupun kritik gitu ya yang mempermasalahkan kondisi aku gitu tuh. Puji Tuhan sampai sekarang ada gitu Kak. Senang malah mereka bisa aku juga senang bisa ikut apa yang ngajak mereka involve ke dalam ya anggapannya kita ini awareness untuk disabilitas itu ya. Kalau kita bisa loh untuk dapat loh dari brand A, dari brand B gitu. Mereka mau loh bekerja sama difabel seperti itu Kak. Iya. Keren. Ini saya mau kasih applause buat semua brand-brand yang udah pernah kerjasama dengan Kak Maurin ya. Terima kasih banget. Semoga kedepannya juga ini jadi motivasi juga buat teman-teman difabel yang lain yang pengen bergelut di bidang konten kreator ya. Ternyata banyak brand tuh yang baik kok gitu ya, yang nggak diskriminatif juga dengan teman-teman difabel gitu ya. Ya, dan semoga banyak lagi brand-brand ya. Kalau bisa semua brand lah ya gitu ya. Setiap ada bahkan namanya bikin ini produk gitu. Iya, mana? Aku ada satu kali kerja sama salah satu brand lokal, ada photoshootnya itu sebenarnya di lantai 2. Terus aku tadinya udah bingung mana ya, kan aku gak mungkin naik ke atas. Dan mereka hati, oh enggak Kak, gak usah naik. Nanti kita yang turun ke bawah. Bisa kok fotonya di bawah. Mereka bawa alatannya turun ke bawah.
untuk foto shoot sama aku. Kayak, oke, wow, Oh, ini sangat sangat aku apresiasi banget pengertiannya iya, iya, dari iya. gitu. Iya, iya, iya. Berarti cukup akomodatif ya terhadap Ya, apa namanya ambasadornya terhadap mungkin eh, apa ambasador gitu ya. Menarik sekali nih. Ini mungkin bisa lebih oke lagi memang memilihkan lokasi yang aksesibel ya Kak ya. Itu lebih keren lagi ya gitu ya. betul. Oke. Oke, nah sehari-hari Kak Maureen, apakah Kak Maureen menggunakan teknologi atau Aktivitas menggunakan aku alat bantu untuk sehari-hari ya. aktivitas sehari-hari? Karena aku tadi kan aku kerja juga sebagai seorang ASN, aku masih aktif tiap hari 9 to 5, Nah, 5 sih. Kalau ASN 8 to 5, 8 to 5 tiap hari ke kantor. Pulang dari kantor kalau misalkan memang ada konten yang bisa kita buat, kita lanjut. Aku lanjut konten gitu, jadi pulang bersih-bersih langsung lanjut lagi bikin konten, ngedit konten. Tapi kadang ngedit aku serahkan ke pasangan aku ya Kak gitu kan. ya, Udah aku ya. capek gitu. Terus balik lagi baru pulang dari kantor atau di sela-sela jam makan siang itu aku bales-balesin komen atau bales-balesin DM gitu Kak. Gitu aja sih. Tapi di weekend kalau ada tawaran job untuk kerjasama, visit atau ada foto atau apa, itu biasanya aku di weekend gitu Kak. Oke. Wow, itu produktif banget itu ya kegiatannya ya. Kalau gitu saya juga mau nanya-nanya ya kalau boleh tentang berarti kan sebagai ASN ya, sebagai pekerja kayak Ya, gitu ya. Nah, itu gimana nih apa namanya respon dari lingkungan dari Kak Maureen, pekerja perempuan yang difabel lagi gitu ya. Nah, itu ya, gimana? puji Tuhan di kantor aku itu disamaratakan semua, dan memang itu Oke. yang aku harapkan gitu ya Kak. Eh, Mengharap akan ada apa namanya perlakuan khusus atau apa, dan memang dari awal semuanya itu aku mengikuti prosedur yang nggak ada pengecualian. Untuk tes A, tes B, tes C gitu ya. Lalu ada interview, bahkan waktu itu aku juga melalui masa harus datang dulu ketemu sama bagian HRD-nya. Mereka cuma mau tahu Oke. apakah benar aku kerja dengan kondisi difabel aku. Lalu mereka Oke. tanya pengalaman aku seperti orang wawancara kerja pada umumnya Kak. Pengalaman Iya. kerja sebelumnya, achievement-nya apa gitu ya Kak. Lalu udah gitu jadi ASN itu kan ada masa CPNS-nya. Oke. Dimana kalau swasta itu magang gitu lah ya Kak. Iya, iya, iya. Terus ada masa pembentukan karakternya, dimana kita harus Oke. kayak anggapnya apa ya, ke tempat pembinaan gitu ya Kak. Itu Oh, pun aku kayak pelatihan. betul Kak, aku ikut. Itu kita dibimbing sama pasukan khusus gitu ya Kak. Bangun Oke. subuh, tidur tengah malam gitu. Itu aku ikut jalani juga tanpa Oke. pengecualian. Dan itu justru bikin aku senang ya Kak. Itu bikin kita lebih ngerasain, oh iya mereka menyetarakan kalau aku itu bisa kok. Aku mampu gitu. Walaupun mereka tetap bilang ya kalau capek atau lelah tolong kabarin ya. Kalau butuh apa ngomong ya. Tapi selama aku rasa aku mampu, ya aku ikut jalanin sama-sama teman-teman ASN lainnya.
Dan di Mm-mm. dunia kerja pun Mm-mm. sehari-hari aku dapat Mm. porsi kerja yang sama, aku mendapat pelatihan yang sama, itu semuanya sama gitu. Jadi Mm. itu juga yang aku senang, dan teman-teman juga semuanya terbuka, nggak ada yang membeda-bedakan, nggak ada Mm. yang apa ya, melihat aku sebagai ya akunya difabel gitu, enggak. Jadi mereka lihat kemampuannya itu hal ini. Oke, oke. Jadi kan memang harus dua arah. Jadi Oh, Kak Moren juga dikasih kesempatan untuk bicara juga ya. Kalau iya, misalnya, wah ini kondisi difabel saya itu akan menyulitkan saya seperti ini. Gitu. betul Kak. Wah, apa namanya? Berarti ini juga kabar baik nih ya buat teman-teman utama kerja ya, dan kerjanya apa dari pagi sampai sore ya, dan jadi AS ya. Ya, jadi ASN-nya itu semua fasilitasnya sama, Kak. Maksudnya untuk kesempatan karir, kemudian kesejahteraan, apakah dibedakan Sama, untuk difabel atau tidak? sama. Sama persis Semuanya ya. ya, Sama dan persis. apa ya, anggapan tunjangan semua itu sama dengan ASN pada umumnya juga gitu. Dan Ya. jenjang karirnya pun Oke. sama Kak. Makanya tadi saya Nah, bilang ada pelatihan, ikut juga tetap pelatihan. ya, oke. Kalau di kantor gitu ya, adakah misalnya pernah mengalami kondisi, oh ada sesuatu ini yang menyulitkan saya, atau kemudian oh ini karena nggak aksesibel, pernah nggak mengalami kondisi tempat yang nggak aksesibel gitu, pernah nggak Kak kerja? Ada, jadi kantorku itu di mana jembatan, jadi kantorku itu gedung utama, ku itu terpisah dari gedung utama. Saat ada itu ada jembatan, tapi jembatannya Kak, dengan senang hati teman rekan-rekan kerja aku bantu aku untuk melalui itu gitu. Mereka angkat kursi roda aku gitu ya. Mereka nanya dulu gimana nih cara ngangkatnya, gimana, apa boleh nggak kalau saya gendong Morin gitu kan. Terus Oke, sama kursi oke. rodanya, anggaplah aku jadi putri, aku bilang gitu. Di princess sehari diangkat-angkat pakai pakai kursi roda gitu. Dan sudah menyediakan akses gitu, sudah dibangun rem, kan rem gitu, toiletnya juga. Iya ya. Iya. Oke. Oke, jadi kemudian aksesibel gitu ya. Itu jadi ya moga-moga nih teman-teman makin untuk masuk ke dunia kerja, untuk kita sama-sama membuat lingkungan kita jauh lebih Betul. aksesibel ya gitu ya. Oke, nah sebentar ini kita lihat dicek, ngobrol-ngobrolnya asik banget ini. Kayaknya saya banyak banget yang pengen saya tahu gitu ya. Pak Kak Maureen ada pesan nih buat teman-teman, utamanya teman-teman yang difabel, kalau utamanya perempuan juga ya, yang pengen mengikuti jejak Kak Maureen, atau mungkin buat teman-teman perempuan yang difabel gitu ya. Iya, kalau pesan dari aku itu satu, jangan pernah takut untuk mencoba, karena kita coba kita nggak akan tahu
Apakah kita bisa, apakah kita mampu. Asalkan memang kita udah ada niatnya, kita mau langsung cobain aja gitu. Kita dengan mencoba jadi kan kita tahu ya, oh ternyata harus seperti ini, harus seperti itu. Dari situ kita baru bisa apa ya, sama-sama bangun. Jadi kalau kita mau kesetaraan di Indonesia, bukan berarti kita sebagai seorang difabel itu menunggu aja sampai kesetaraan itu, tapi kita harus juga involve ke dalamnya supaya terjadi kesetaraan itu. Kita bersuara, ini loh kita butuh seperti ini, butuh seperti ini. Dan untuk wanita difabel harus percaya diri. Ini sebenarnya bukan untuk wanita aja ya, untuk semua harus percaya diri. Itu lebih semuanya yang bagus-bagus. Mereka nggak akan lihat kondisi difabelnya kita, tapi melihat kemampuan kita, skill kita. Karena itulah yang kita tunjukkan keluar. Gitu, skill yang kita tunjukkan, kemampuan kita yang kita tunjukkan. Mereka akan teralih dari kondisi difabel kita, mereka akan kemampuan kita. Gitu. Jadi semua dicoba, harus percaya diri. Seperti itu Kak Uni. Iya, oke. Nah, yang terakhir, kalau gitu pesen buat masyarakat yang lebih. Oke, kalau buat masyarakat yang lebih umum, support teman-teman. Kalau yang aku temuin justru Kak Maureen. Oke, kalau untuk teman-teman non-difabel, untuk masyarakat umum, beri kami kesempatan. Jangan hanya melihat terpaku pada difabelnya kita saja, kondisi kita saja. Ingat kita punya kondisi lainnya, walaupun kita punya kekurangan, tapi kita juga punya kelebihan. Gitu. Jadi jangan dilihat kondisinya aja, tapi kelebihan kita juga dilihat. Beri kami kesempatan, karena kalau kita diberi kesempatan, kita bisa membuktikan kalau kita juga bisa. Gitu. Yeay. Keren banget Kak, terima kasih. Jadi oke, saya mau wrap up ya. Jadi kayaknya ini buat teman-teman yang difabel gitu ya. Tips yang pertama, jangan takut mencoba. Yang kedua, tunjukkan skill. Jadi kita fokus ke skill atau kelebihan. Dan buat yang non difabel, cobalah untuk melihat teman-teman difabel dari kelebihannya, dari skill-skill yang mereka punya daripada dari keterbatasannya. Gitu mungkin ya Kak ya. Keren banget Kak Maureen. Wah, nggak kerasa nih ya nih 1 jam. Kita udah bersama dengan Kak Maureen Kartika. Semoga yang 1 jam ini itu bisa membawa insight untuk teman-teman baik yang difabel dan non difabel, untuk member Aidran maupun yang non member Aidran. Kita sangat berterima kasih Kak Maureen bersedia untuk kami undang. Semoga next time kita bisa ketemu online maupun offline. Kalau misalnya Aidran bikin acara offline, kita pengen nih bisa ketemu dengan Kak Maureen ya. Dan teman-teman semuanya, untuk follower dari Aidran, terima kasih sudah menyimak IG Live yang pertama kita ini. Semoga kedepannya kita rutin untuk bikin live-live yang lainnya. Boleh komen nanti ya, minta teman-teman minta live-nya yang tema atau topiknya tentang apa gitu ya. Jadi sekaligus saya di sini sore hari ini mohon maaf Kak Maureen kalau misalnya tadi ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau mungkin tadi banyak koneksi putus ya kayaknya ya. Tapi kali juga minta maaf saya bisa ketemu. Terima kasih juga Kak Uci. Nice banget, aku senang banget sore hari. Terima kasih sudah bantu untuk mengisyaratkan live. Semoga nanti saya juga nggak gagal untuk nge-save. Ini sudah saya diingetin sama member Aidran yang lainnya. Tapi saya mau tanya nih, cara nge-save-nya gimana? Teman-teman tahu nggak caranya gimana nih? Kak Maureen cara nge-save-nya gimana? Saya soalnya baru pertama jadi host. Oke, caranya gimana ya cara nge-save-nya? Ini harus belajar teknologinya sama Kak Maureen ini. Caranya gimana nanti? Atau tutup aja nanti nge-save sendiri?
deh. Oke, kalau begitu teman-teman Harusnya sepertinya semuanya, kita ada pilihan. gimana Kak Morin? Harusnya Harusnya saat waktu, DM nanti. oh nanti ada pilihan ya? Oke, Harusnya nanti ya, kalau semoga ya. harusnya ya. Bismillah. Dan ya, sayang. Jadi kalau kalau ada rekamannya kita taruh di feeds-nya di Iya. Instagramnya Aidran gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih. Saya akan undur diri, saya akan nutup. Sampai jumpa mingguan, baik berjomblo ataupun enggak. Oke, Stem. Wassalamualaikum. Selamat sore. Oke.